Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ega Felix Capan sebagai penyusun dari laporan remedi pengerjaan P1 Sistem Basis Data kelas C kode A. Ini di kode A di soal nomor 1 ada study case tentang rumah sakit Bina Sembuh di mana Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Ibu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di rumah sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit, di antaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi dokter dengan jumlah masing-masing 300.000 dan 1.500.000. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenalkan pulang. Nah, di sini ada ketentuan untuk pembuatan ERD dari study case tersebut, di mana yang nomor 1, ERD yang dibuat level logical design. Kedua ada untuk step entity, tuliskan atribut-atribut beserta optionality. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai di sini di nomor 1 terkait TRD. Di sini saya membuat total 12 entity. Dimana yang pertama di situ ada nomor kamar, yang kedua ada jenis kamar, lalu ada pasien, lalu ada pelayanan, ada staf, jabatan, transaksi, wali, nota, metode pembayaran, non tunai dan tunai. Nah, di sini untuk entity yang pertama di sini ada nomor kamar yang memiliki atribut ID nomor kamar sebagai primary key dengan sifat mandatory. Lalu ada atribut nomor mandatory juga. Selanjutnya di sini ada jenis kamar yang memiliki primary key ID kamar bersifat mandatory, lalu ada atribut jenis kamar yang juga mandatory. Selanjutnya digeser ke kanan, di sini ada pasien dengan primary key nomor pasien yang bersifat mandatory, lalu ada nama pasien, tanggal lahir, serta alamat yang bersifat mandatory. Selanjutnya di sini di bawah ada wali. Wali di sini memiliki primary key ID wali yang bersifat mandatory. Lalu juga ada nama wali, atribut nama wali yang bersifat mandatory juga. Selanjutnya di sini ada transaksi. Nah, di sini sebelum ke transaksi di sini ada pelayanan, di mana di sini pelayanan punya primary key yaitu ID pelayanan yang bersifat mandatori tentunya.
Lalu ada atribut nama pelayanan serta biaya yang juga bersifat mandatori. Lalu di sini ada entity transaksi. eh, Entity transaksi dengan primary key nomor transaksi yaitu yang mandatori. Lalu ada atribut jumlah transaksi dan status yang juga bersifat mandatori. Selanjutnya di sini ada nota yang memiliki atribut eh, yang memiliki primary key ID nota yang bersifat mandatori. Lalu ada atribut deskripsi, quantity, jumlah detail, dan status yang bersifat mandatori. Selanjutnya ada entity staff yang memiliki primary key ID staff yang mandatori dan juga atribut nama staff yang juga mandatori. Lalu bergeser ke bawah, di sini ada entity jabatan dengan primary key ID jabatan yang bersifat mandatori dan juga atribut jabatan yang juga mandatori. Nah, di sini di metode pembayaran. Nah, selanjutnya di IRD. Nah, selanjutnya di sini juga ada relationship secara singkat yang ditampilkan di IRD yang telah saya buat di sini. Yang pertama itu ada jenis kamar dengan nomor kamar. Nah, di sini itu terdapat relationship secara singkat yaitu jenis kamar memiliki nomor kamar dan nomor kamar terdapat pada jenis kamar. Selanjutnya di sini ada jenis kamar dan juga pasien, di mana jenis kamar dipesan oleh pasien dan pasien yaitu memesan jenis kamar. Lalu ada di sini ada entity pasien dengan wali, di mana pasien itu memiliki wali dan wali yaitu mewakili pasien selama berobat. Selanjutnya di sini ada wali dengan transaksi, di mana di sini itu wali melakukan transaksi yaitu pembayaran dan transaksi itu dilakukan oleh wali itu sendiri. Selanjutnya di sini ada transaksi dan nota, di mana transaksi itu menghasilkan nota dan nota itu merupakan hasil dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada transaksi dan staff, di mana di sini staff itu sendiri itu mencatat transaksi dan transaksi itu dicatat oleh staff yang bekerja. Selanjutnya di sini ada
Sini ada staff dan juga jabatan, di mana jabatan itu dimiliki oleh staff dan staff itu memiliki jabatan. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi, entiti transaksi, dan entiti metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayaran itu super type ya, menggunakan super type. Nah, lalu di sini transaksi itu digunakan banjir. Lalu untuk relationship dan cardinality dari RD di atas ada nomor satu, nomor kamar dengan jenis kamar, yaitu one to many, di mana satu nomor kamar bisa terdapat di banyak jenis kamar, dan banyak jenis kamar hanya memiliki satu nomor kamar. Yang kedua, ada jenis kamar dengan pasien, di mana di situ one to many, karena satu jenis kamar bisa dipesan oleh banyak pasien, dan banyak pasien bisa memesan satu jenis kamar yang sama. Selanjutnya ada pasien dengan pelayanan, one to many, di mana satu pelayanan bisa dipilih oleh banyak pasien sekaligus, sedangkan banyak pasien bisa memilih satu pelayanan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Keempat, ada wali dan pasien, yaitu one to one, di mana satu wali hanya bisa mewakili satu pasien dan satu pasien hanya bisa diwakili oleh satu wali. Selanjutnya ada staf dengan jabatan, yaitu one to many, di mana satu jabatan bisa dimiliki oleh banyak staf, sedangkan setiap staf yang jumlahnya banyak pasti hanya memiliki satu jabatan. Selanjutnya ada transaksi dengan staf, yaitu one to many, di mana satu staf bisa mencatat banyak transaksi dalam satu waktu, sedangkan satu transaksi pasti hanya dicatat oleh satu staf. Ketujuh, ada wali dengan transaksi, yaitu one to one, karena satu wali hanya bisa melakukan satu transaksi atau melakukan satu pembayaran transaksi, dan transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu wali. Nomor 8 ada metode pembayaran dengan transaksi, yaitu one to one juga, karena satu metode pembayaran pasti hanya digunakan di dalam satu transaksi, dan satu transaksi pasti hanya menggunakan satu metode pembayaran. Lanjut, yang terakhir ada transaksi dengan nota, one to one, di mana satu transaksi menghasilkan satu nota dan satu nota merupakan hasil dari suatu transaksi. Selanjutnya di soal nomor 2, di sini ada dua tabel, yaitu tabel anggaran dan juga tabel penanggung jawab. Di tabel anggaran sendiri itu ada data terkait ID anggaran, ID program, nama program, anggaran program, tahun, serta provinsi. Sedangkan di tabel penanggung jawab sendiri yaitu ada ID PJ, nama PJ, alamat PJ, nomor telepon, program, serta wilayah. Nah, di sini dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan, satu penanggung jawab untuk satu provinsi, satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program, dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Jadi ada pertanyaan A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah. Dengan catatan gunakan tabel seperlunya. Lalu pertanyaan B, buatlah IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relationship yang Anda buat.
Baik, di sini untuk tabelnya itu sendiri, saya membuat 5 total tabel, di mana yang pertama ada tabel PJ yang berisikan ID PJ, nama PJ, alamat PJ, dan nomor telepon. Yang kedua ada tabel program, di sini ada ID program dan nama program. Yang ketiga ada tabel tahun, yaitu ada ID tahun serta tahun. Lalu ada nomor 4 ada tabel anggaran yang berisi ID anggaran serta anggaran program. Yang terakhir yaitu nomor 5 ada tabel provinsi yang berisikan ID provinsi dan nama provinsi. Nah, selanjutnya untuk IRD dari soal nomor 2, di sini saya membuat ada 5 entity, yaitu entity tahun, entity program, entity anggaran, entity provinsi, dan juga entity penanggung jawab. Di sini di tahun sendiri, entity tahun mempunyai primary key ID tahun serta atribut tahun yang bersifat mandatori. Selanjutnya di program memiliki primary key ID program yang bersifat mandatori dan juga atribut dengan nama program yang juga mandatori. Selanjutnya di sini ada anggaran, entity anggaran yang memiliki primary key ID anggaran dan juga atribut anggaran program yang bersifat mandatori juga. Lalu di sini ada entity penanggung jawab yang memiliki primary key ID PJ serta memiliki atribut nama, alamat, dan nomor telepon yang juga bersifat mandatori. Selanjutnya ada entity provinsi yang memiliki primary key ID provinsi dengan nama ID provinsi, lalu juga memiliki atribut yaitu nama provinsi. Nah, untuk relationship secara singkat dari entity ini, dari kelima entity ini, yaitu pertama di sini ada entity tahun dengan program, di mana tahun terdapat di dalam program dan program memiliki tahun. Selanjutnya di sini ada program dengan anggaran, di mana program memiliki anggaran dan anggaran itu dimiliki oleh entity program. Selanjutnya di sini ada eh, entity program dengan entity penanggung jawab, yaitu program dipegang oleh penanggung jawab dan ini tahun. Selanjutnya relationship serta cardinality dari IRD yang telah dibuat yaitu satu tahun dengan program di mana one to many. Karena di tahun yang sama bisa terdapat banyak program, sedangkan satu program hanya memiliki 1 tahun pelaksanaan. Yang kedua ada program dengan anggaran yaitu one to many karena program hanya memiliki satu anggaran, sedangkan anggaran bisa dimiliki oleh banyak program. Yang ketiga ada program dengan provinsi di mana one to one, karena satu program hanya dilaksanakan di satu provinsi dan satu provinsi menjadi tempat berlangsungnya satu program. Yang keempat ada program dengan penanggung jawab yaitu one to many. Satu penanggung jawab bisa memegang banyak program dan banyak program bisa dipegang oleh satu penanggung jawab.
Baik, sekian hasil pemaparan laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.